Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, sehingga dengannya kita masih mampu melakukan berbagai macam aktivitas, termasuklah dalam hal aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun aktivitas kita kiranya ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula marilah sama-sama kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kiranya kita tergolong kepada umat yang mendapatkan syafaat daripadanya sampai kehidupan yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kegiatan tahsinul Quran kita. Kemarin kita sudah sampai kepada surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya, alhamdulillah kita sudah mengulang-ulang bacaannya. Ya, mudah-mudahan kita ulang di sini, kita ulang juga di rumah ataupun dalam melaksanakan ibadah sholat misalnya. Baik, kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa, untuk mengawali kita awali dulu sama-sama membacakan surah Al-Fatihah, lalu kita lanjutkan dengan membaca surah Al-Alaq sampai ayat 14, dan insyaallah kita lanjutkan ayat 15 dan sampai ayat yang terakhir di ayat yang 19 di surah Al-Alaq. Saya awali dulu, lalu nanti kita ikuti secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hujan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjut ke surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda.
au amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara ya, hati-hati di gunnah ya. Alam ya'lam bi, jadi bukan alam ya'lam bi anna Allah, bukan itu. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kita ulang. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Baik. Coba Bang Syahid, surah Al-Alaq. Lutfi, jangan nanti PC. Adek. Ya, artinya jangan agak terpanjangkan sedikit. Artinya satu alif. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla di yang terakhir alam ya, jadi jangan alam ya tapi alam ya lam alam ya lam bi anna Allaha yara. Baik. Ya sudah bagus, ya gunnahnya sudah pas, panjangnya sudah pas ya. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-15. Saya contohkan dulu bacaannya,
Ya, di mana kira-kira yang perlu kita perbaiki, di mana kira-kira yang perlu kita perbaiki, mana gunnahnya, di mana qalqalahnya. Inilah yang sama-sama kita ulang-ulang. Ya, saya bacakan dulu. Kalla, ya, kalla, kalau kalla yang di atas itu panjang ya. Kalau kalla yang ini tidak. Kenapa? Karena dia tidak ada tanda mad jaiz munfasil. Ya. Dia hanya mad asli. Kalla la illam yanta, nun mati bertemu dengan ta itu dibaca gunnah. Jadi bukan kalla la illam yantahi, bukan itu ya. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah, lanas fa'am bin na, itu dua yang gunnah. Kalla la illam yanta, satu, yantahi lanas fa'am bi, dua, lanas fa'am bin na, tiga. Jadi tiga ya. Lanas fa'am bin nasiyah. Saya ulang. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Coba kita ulang sama-sama. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Ya, kenapa di sini disambung? Karena di situ ada waqaf lam ya. Waqaf lam itu kalau dalam hukum tajwidnya dia dilarang berhenti. Kecuali kalau dia berada di akhir ayat ya. Udah jumpa Pak? Di sini ada tanda dudukannya. Nah, ada tanda kedudukan. Nah, kalau dia ada tanda kedudukan, sama seperti kayak siratal ladzina an'amta alaihim, ada yang berhenti. Ada orang yang panjang nafasnya, disambungnya. Tapi kalau misalnya nafasnya pendek, lalu dia berhenti di alaihim, boleh. Ini ya. Karena sebagian pendapat mengatakan itu udah termasuk dari satu ayat. Itu ada pendapat yang lain mengatakan. Jadi ini disambung ya. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasi, nasi, na, jangan nasiyah tapi nasi, nasiyah. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah, nasi, so, si, su. Coba kita ulang sama-sama. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Baik, coba dari Pak Bambang.
Ya, dari apa? Gunnah lanas fa'am binna sama 3 ketukan ya. Lanas fa'am binna. Ya, tadi. Coba ulang lagi. Nah, kecepatan. Yanta bin nasiyah. Nah, begitu kira-kira panjang dengungnya ya. Baik, Pak. Nasi. Bukan nasiyah. Nasi. Nah, tadi. Si. Itu si, beda. Nasi, beda lagi. Kalau nasi sin ya. Nasi sin. Nashi itu shin. Nasi itu so si su. Ya. Si shi itu mana shi si so nah itu so. Ini kan bukan so tapi so si su nasi. Nah, nasiyah. Ini coba. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ya, nasi, so, si, su. Baik, Pak Safri. Jangan lain lam, tapi la illam. Hilang bunyi nun mati dikarenakan bertemu dengan huruf lam. La illa. Jadi seolah dia la illa. Kalau tulisan aslinya la in la, ya. Tapi dibaca la illa. La illa. Nah, la-nya jangan panjang. Kalla la illa. Kalla la illa. Kalla la illa yantahi bin lanas fa'am binna lanas fa'am bin nasiyah. Kalla yantahi lanas fa'am bin na banyak
bin nas nasi si so Pak so si kena shi tapi si so si ya coba sekali lagi Pak kalla la jangan panjang kalla la illam la il panjang kalla la illam yantahi lanas nasiyah. Ya, dia latihan menyebutkan huruf so. Ini kita perlu nanti perbaikan huruf nih. Ya, kita sediakan waktu untuk perbaikan huruf. Ya, menempatkan dan menempatkan huruf itu sesuai dengan lidah. Kalau hurufnya huruf lisan, memang tepat dia di huruf lisan. Kalau dia hurufnya huruf khayshum itu ya di hidung ya. Kalau dia syafatain di dua bibir. Kalau al-halq itu di kerongkongan. Jadi tidak semua huruf itu sama tempat keluarnya. Itu yang diistilahkan dengan makharijul huruf. Ya, jadi dilatih-latih terus Pak ya menyebutkan huruf so. Baik, coba. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nah, ada nasi sosis nasiyah kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Iya. Udah mendekati tapi belum pas betul. Nah, jadi perlu juga dilatih-latih huruf so ya. So. Baik, lanjut Pak. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bi Kalla la illam yanta. Nah, itu gunnah dia. Nun mati bertemu dengan huruf ta dihukum gunnah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya. Lanas fa'am. Jadi nun mati bertemu dengan ba, seolah-olah nun mati berubah menjadi mim mati. Lanas fa'am, bukan fa'an lagi tapi ambi.
lanas fa'am binna. Nunnya juga nun tasdid gunnah. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nasi. So si ya nasi. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ya, jadi tetap dilatih juga huruf fo. Yang banyak yang orang berat ini menyebut huruf fo, ya. Payah kali kok. So payah kali dia. Lidahnya itu Mau dicemana kan? ujung lidah di sisi bawah gitu. Ya. Tapi gigi apa tengah lidah naik gitu. Iya. Kayaknya teori itu kalau saya pula hanya sekedar dengan mendengarkan otomatis bisa diikuti kalau saya dulu. Jadi kalau orang dulu belajar mana ada disilahkan lidah kau ujungnya ke bawah, yang tengah ke atas, yang apa nggak ada gitu. Dengar. Coba tengah lidahnya. Kalau dulu istilahnya gini, coba kau dengar, kau simak baik-baik. Nah gitu ya dulu. Pakai kuping, pasang kuping baik-baik katanya. Nggak ada istilah-istilah pakai apa teori-teori nggak. Justru dengan teori makin terbelit-belit lidah ya. Gimana cara menjulur-julur lidah? Ya. Baik. Ya, udah pas gunnahnya, coba sekali lagi Pak. Ya, tetap juga di fo ya, sama itu. Kalau nafas agak lumayan panjang Pak ya. Nafas ya. Udah banyak minum. Romi, jangan kalah sama yang tua. Kalla la illam Nah, jangan la itu tidak boleh lama. Kalla la illa kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya baik. Ini kan dah agak mulai dapat nih Rom. Ini kan kunci langsung. Maksudnya kunci macam mana? Besok jangan sampai balik ke bacaan yang lama itu. Kadang-kadang kita kan itu dipelajari tahun yang malam Jumat kemarin, begitu dites ya kan balik lagi dia. Berarti kuncinya kurang apa ini? Kurang ketat. Jadi kuatkan kuncinya. Dua lagi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya. Tetap nasi. So si Kalla la illam. itu tak boleh. La illam jangan. La illam. Illam
langsung. Illam, jangan illam, itu tak boleh. Kalla la Kalla. Kalla la illam yantahi la nasfa'an Binna. Itu gunnah dia. Kalla la illam yantahi la nasfa'an binnasiyah. Ya. Baik, coba kita sama-sama. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Baik. Kita lanjut. Nasiyati kadhibatin khati'ah. Dengarkan dulu. Membuat marah Pak Sapri aja. Ya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Jadi yang gunnahnya cuma satu. Nasiyatin kadzibatin khati. Jadi bukan khati'ah, tapi khati. Jadi kami bersama kok beda. Nasiyatin kadzibatin nasiyatin kadzibatin khati'ah, jangan khati'ah, tapi khati'ah. Jangan tapi Baik, coba kita sama. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Baik, kita ambil sampel 2 orang aja. Lanjut gaya berikutnya. Ya, Romi, tadi udah semangat tadi, tes lagi semangat. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ya, di tin yang kedua, tinnya jelas. Ya, kadzibatin, tin kho, tin jangan til kho, jangan itu. Tin kho. Ulang. Jangan si. Kalau kita mau makan ada nasi, kan nggak ada? Ada nasi, kan nggak ada kan? Kenapa kok giliran ngaji semuanya jadi kalau kita bahasa keseharian nggak jadi nasiyatin ting ti. Coba ulang. Si. Yang si. Nasi. Ada nasi di rumah? Enggak ada nasi. Nasi. Kata dia. Ulang lagi. Nafiyatin kadzibatin Ulang lagi.
Nafiyatin kadhibatin khati'ah. 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 Jangan Nafiyatin kadhibatin khati'ah. Jangan Khati'ah. Ini ngangguk dia kan? Nafiyatin kadhibatin khati'ah. Kadzibatin. Tin. Jangan melayang dia. Tin. Ya. TIN tin. Good. Nafiyatin kadhibatin khati'ah. Ya. Nah, ulang-ulang terus itu ya. Baik, Mbak, lanjut Pak Farid. Nafiyatin kadhibatin khati'ah. Ya, Pak, sekali lagi, Pak. Nafiyatin kadhibatin khati'ah. Ya, khati'ah. Khati'ah. Ya, baik. Kita lanjut dulu ayat 17 dan 18 karena ini sepertinya tidak terlalu apa namanya tuh. Tingkat kesulitannya tidak begitu apa. Saya bacakan dulu. Fal yad'u nadiyah. Kita ulang sama-sama. Fal yad'u nadiyah. Saya ulang. Fal yad'u nadiyah. Fal yad'u nadiyah. Ya, baik, kita lanjut. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Ya, hati-hati di zabaniyah. Kadang orang bacanya zabaniyah, niyah. Dia bukan niyah, tapi niyah. Niyah. Ninya hidung, yanya tidak. Niyah. Jangan niyah, 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 beda. Baik, coba Pak Herman, ayat 17 dan 18. Fal yad'u nadiyah. Iya. Sanad'u zabaniyah. Niyah. 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 Iya. Zabaniyah. Zabaniyah. Niyah, jangan niyah. 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 Ya, ya. Jadi ya-nya tuh harus jelas dia, enggak ke hidung. Ini hidung niyah. Niyah. Sanad'u zabaniyah. Nah, itu dia. Baik, Pak. Bang Sehat. Fal yad'u nadiyah. Iya. Sanad'u zabaniyah. Iya, tuh. Sabaniyah. Ya, baik, lanjut. Pak Saprin.
فليدعو ناديه Iya. سندعو الزبانية. Iya. Enggak begitu sulit ya. Baik. Nah, ini kalau yang ayat yang terakhir ini betul-betul diperhatikan. Karena bisa saja salah bacaannya ya. Saya bacakan dulu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Hati-hati ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. 3 qalqalah beriringan. Wasjud waqtarib. Saya ulang. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kita sama-sama coba. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Waqtarib. Kemudian jangan tuti', jangan tuti, tapi ti. Ya, ti. Jangan tuti' tapi tuti'. Bukan susi ya. Tuti'. Baik, coba Pak. Nah, ya waqtarib, waqata. Nah, coba ulang. La-nya panjang. La-nya kallala. Nah, tuti'hu hu-nya pendek. La tuti'hu Nah, montorib waqata. Nah, nyawa qatarib. La tuti'hu wasjud waqtarib. Waqtarib. Jangan waqtarib. Coba. Nah, itu dia. Coba dari kalla. Dari kalla. Kallala. Ya, kan udah berubah tuh. Selama ini mungkin bacanya waqtarib. Ya, Pak ya? Gak sadar rupanya bukan huruf to. Huruf ta. Nah, kalau dari segi makna, Pak, itu berubah dia. Huruf ta kita baca to, berubah maknanya. Nah, itulah perlunya kita hati-hati per huruf itu, jangan sampai keluar atau berpindah dari satu huruf ke huruf yang lain. Baik, lanjut. Ya, waqata. Ya, sekali lagi. Iya, baik. Coba kita sama-sama. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik. Sebelum kita akhiri, sedikit saya jelaskan. Di ujung surah ini
Coba perhatikan tanda apa di situ? Tanda masjid. Itu lambang apa? Kita disuruh ngapain di situ? Hah? Sujud? Sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu dilakukan kalau kita sedang membaca Al-Quran seperti ini. Jadi kalau misalnya kita baca Quran di rumah, pas ayat ini yang kita baca, begitu di akhir wasjud wa qatarib, ambil posisi, langsung sujud. Jadi sujud apa namanya? Sujud tilawah. Kalau di luar sholat namanya sujud tilawah. Kalau dalam sholat namanya sujud sajadah. Kalau Jumat subuh itu namanya sujud sajadah. Ya. Kalau di luar sholat, kalau kita baca Quran seperti biasa, namanya sujud tilawah. Pentingkah itu? Sangat penting, Pak. Rasulullah sangkin pentingnya ketika mendapatkan wahyu ini sedang di atas unta, diberhentikan oleh Rasulullah untanya, turun dari unta sujud. Kita enggak dari atas unta, enggak dari atas mobil. Ya, duduk di sini. Jadi kalau dapat ayat-ayat seperti ini, itu sunnah muakkad kita harus sujud. Tapi kalau dalam belajar ini ya enggak penting, nanti asal waqtarib tarib sujudnya kan enggak jadi belajar. Ya, afdolnya ke arah kiblat. Ya. Kita bacanya gitu. Kalau misalnya kita di rumah mau membaca, kalau kita dalam belajar enggak lah, karena kita namanya juga dalam masa apa namanya itu belajar gitu ya. Tapi kalau dibaca dalam sholat gimana? Tetap menjadi sujud sejadah. Makanya keliru orang sholat maghrib ini pula yang dibawa. Udah itu nggak dibawa kan ke sujudnya. Ini tambah ayat lagi ya? Ya? Tambah ayat lagi ya ngomongnya. Iya, harus ditambah ayat sekurang-kurangnya entah al-kafirun. Begitu sujud, ya kan? Berdiri lagi, baca satu surah lagi. Makanya jangan dibuat yang sulit-sulit dan jangan membuat umat jadi bingung. Kalau kita sholat, maksudnya kalau bisa jangan inilah dibaca, kecuali kalau kita paham. Ada itu imam yang membacakan surah ini. Ya, jadi ini salah satu surahnya. Ada juga beberapa surah yang lain yang di situ ada ayat sajadah. Jadi kalau misalnya gini, Pak, kita biasa punya program misalnya di bulan Ramadan itu ada tadarus. Setiap kita jumpai ayat yang seperti ini, itu sangat disunnahkan untuk sujud. Dan bukan sujud aja, ada bacaannya. Bacaannya apa? Bukan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada bacaan khususnya. Ada yang dapat? Sajadah wajhiyah. Belum ada. Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi sujudnya cuma sekali ya, bukan 2 kali. Kalau enggak dapat, zikir aja. Jangan dipaksakan. Sajadah. Bagus. Yang jelas saja. Enggak dapat pun baca qul huwallahu qul huwallahu. Tetap sujud. Enggak dapat pun semati-mati angin kata orang. Daripada enggak ada, udahlah baca aja lah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekali aja sujudnya. Setiap kita jumpai ayat sajadah di dalam Al-Quran.
Kalau imam yang paham, sujud dia. Kalau imam yang tak paham, tak sujud. Kalaupun imamnya paham, makmumnya nggak paham, sama juga Pak. Ini imam ini ngapain nih? Nah, udah berapa tahun aku sholat di masjid nih, nggak pernah aku nengok kayak gini. Ini udah ajaran baru nih. Ini sesat nih tak bisa nih. Besok dilaporkan ke apa nih? Ke MUI. Subhanallah, subhanallah, ruku, subhanallah, ini aja begaduh, siap sholat begaduh jadi kan. Karena begitu waqtarib, langsung sujud, ya kan? Kata makmum, subhanallah, subhanallah, enggak juga dengar, ruku, katanya. Jadi apa baca Pernah? Tapi diumumkanlah sebelumnya ya kan kita sengaja jika ini sengaja. Pak Mun belum sering baca ini. Pak Mun belum sering baca ini. Iya. Oh kan gini, pas imam baca dia baca gini, pengalaman gini. Ustaz. Iya. Surat Maghrib imamnya baca ayat sajadah lah kami punya kalau ayat apa kan tahu sujud dia ya kami subhanallah kami gitu. Ada yang 3 orang sujud, ada yang selebihnya berdiri mas subhanallah ada yang subhanallah. Pikir hati yang subhanallah itu udah paten kali dia kan. Aku nih aku pahlawan ini menyelamatkan imam. Salah dia tuh, banyak dia sana. Kamu lagi, ya udah. Yang nggak mengerti, gimana jadi? Berarti itu aja. Iya. Jadi jangan melakukan sesuatu hal yang kita anggap kita bilang asing, kecuali jemaah itu sudah punya pengetahuan. Kalau jemaah punya pengetahuan, tak jadi soal. Ya. Ataupun si imam aja nih yang tahu. Dia si imam udah tahu, ya kan? Kalau nanti pas pula terbaca ini sunnah muakkad ini. Sunnah muakkad itu Pak, sunnah muakkad itu maknanya apa? Sunnah yang sudah mendekati wajib. Kalau diibaratkan langkah, tinggal selangkah lagi udah jatuhnya ke wajib. Itulah namanya sunnah muakkad. Ya, nasib aja lah nggak diwajibkan. Kalau wajib ya kan, batal salat jadinya. Kan gitu ya. Baik. Baik Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita sudah selesai mengulang-ulang bacaan surah Al-Alaq. Cuman begini, sebelum kita melanjutkan ke ayat selanjutnya, saya ada yang teringat. Yang teringat saya apa? Di samping kita membenahi bacaan Al-Quran, kok saya terpikirnya itu membenahi bacaan sholat. Jadi kalau kita sepakat, karena kita 2 kali seminggu, malam Jumat kita entah baca sholat, malam minggunya kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena bacaan sholat pun Pak, itu juga penting. Bukan hanya Al-Fatihah saja yang penting, doa iftitah pun penting juga, panjang pendeknya. Contohlah kita di awal-awal aja, gunnahnya udah banyak yang terlanggar. Contoh, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kan ada yang harus gunnah, kita tidak gunnahkan ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara, ada yang baca fataro ya, fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma
kan ada gunnahnya. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, jadi jangan ada yang baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya. Ya yang kedua panjang, padahal tidak. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Nah, di situ enggak ada yang panjangnya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau biasanya wa bidzalika umirtu panjang enggak tuhnya? Wa bidzalika umirtu misalnya gitu ya. Wa ana minal muslimin. Hah? Ya, wa ana minal muslimin. Jangan wa ma ana minal muslimin. Bahaya. Aku bukan orang Islam. Takbir juga Allahu Akbar. Keseringan itu yang terbalik-balik. Wa ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin. Nah, ini kacau nih. Aku orang musyrik, aku bukan orang Islam. Lengkap dah tuh. Nah, ini bahaya ya. Bingung, Romi udah bingung jadi ini. Yang mana wa ana ini? Di wa ana yang terakhir, wa ana minal muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Nah, itu Al-Quran. Ini beda. Baik. Ada kira-kira pertanyaan, Pak? Nggak ada ya? Kalau memang kita sepakat, kita buat seperti itu. Tapi kalau tidak sepakat, kita pending dulu. Ya. Karena nanti kalau bacaan sholat itu, ya maafnya memang terpaksa saya tes satu-satu. Saya tes satu-satu bacaan. Banyak-banyak pun apa, Pak? Doa setelah adzan. Kenapa punya? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Ada. Ya. Ati sayyidana. Kalau sekarang ada pula tak pakai sayyidana lagi. Ati Muhammad. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Bukan wasilata. Wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Wab'athhul maqamam mahmudanil ladzi wa'attah atau wa'addah? Hah? Wa'attah. Bukan wadah. Karena tulisannya wa'adtah. Ya, bunyi dalnya dihilangkan. Wa'attah. Bukan, jangan wa'adtah ya, keliru lagi. Wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Udah makanan Romi itu sebetulnya. Ngetes nih. Hah? Dapat apa enggak nih? Baik. Ada lagi, Pak? Ya, kalau tidak kita cukupkan sampai demikian. Ya, kita akhiri membaca Al-Qur'an kita pada malam hari ini dengan baca shadaqallah. Shadaqallahul azim. Demikian Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Masih hujan yang baca gimana caranya? Tidak tahu.